Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat sehat, selamat datang dalam podcast perdana kami dari tim magang Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Di episode kali ini kita akan mengangkat salah satu isu kesehatan yang paling dekat dengan lingkungan kehidupan kita. Yaps, apalagi kalau bukan sampah. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai gunung sampah yang berada di wilayah kota. Gunung yang terbentuk tidak dari tanah, tapi dari tumpukan sampah. Untuk itu, kami sudah kedatangan narasumber hebat langsung dari promosi kesehatan yang sehari-harinya aktif sebagai Widasuara Madya di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar dan juga dosen praktisi di FKM UMI. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Andi Mansur Surolipu SKMMKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, Bapak, karena kan sehari-harinya kita di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, Ya, yang dimana BBPKM ini lokasinya sangat dekat dengan TPA Antang ya Pak. ya. Oke, bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisi terkini TPA Antang? Apakah yang dikatakan orang-orang itu betul kalau TPA ini sudah masuk dalam status darurat? Oke, saya kira ini hal yang menarik memang perlu kita bahas. Kalau berdasarkan data, Kota Makassar itu menghasilkan sampah sekitar 1.100 ton per hari. Dengan jumlah penduduk 1 juta sekitar 1.700.000, maka setiap kepala itu menghasilkan 0,6 kilogram per orang sampah per hari rata-ratanya. Jadi itu menjadi salah satu masalah besar. Kalau kita ke belakang melihat datanya di tahun 2021, jumlah sampah itu di tahun 2021 itu 868 ton. Mungkin agak berkurang, ini mungkin ada pengaruh Covid. Kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 905 ton per hari. Jadi dari 868 ton per hari meningkat menjadi 905 ton per hari. Dan yang memprihatinkan ternyata di tahun 2024 sampai saat ini tahun 2025 sampai itu diperkirakan sekitar 1.100 ton per hari. Wah, Ya sangat kan? tinggi sekali ya Sangat tinggi peningkatannya sekali. teman-teman. Jadi kalau dikatakan di Antang itu ada satu gunung namanya Gunung Sampah, ya itu wajar karena di berbagai titik itu sampah bisa saja tingginya sampai pada 50 meter ke atas. Jadi bisa 10 meter dibayangkan. ke Ya, atas. lonjakan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, konsumsi plastik, dan belum optimalnya sistem pemilihan sampah dari sumbernya. Walaupun pemerintah sekarang ini sudah mengupayakan Pengurangan sampah pengurangan plastik. sampah plastik melalui para toko-toko Iya, waralaba ini seperti Indomart, Alfamart itu tidak boleh lagi pakai plastik, tapi di pasar kan juga yang dominan masyarakatnya di sana masih menggunakan plastik per hari. Ya. Jadi kalau saya sendiri mungkin menghasilkan 0,6 per kilogram, hampir setengah kilo rata-ratanya. Tentu tidak semuanya, tapi ada orang-orang tertentu di pasar atau di mana menghasilkan sampah yang besar. Sehingga kalau kita bagi rata sekitar di atas setengah kilo per hari kita hasilkan sampah. Inilah yang menjadi penyebab masalah besar sampah di Kota Makassar dan perlu harus segera dicarikan solusinya. Seperti itu. ah, jadi teman-teman dari pemaparan Bapak tadi betul-betul kita itu sebagai warga Makassar juga menghasilkan sampah ternyata banyak sekali dalam perharinya. Mana lagi jajanan-jajanan yang menggunakan Iya. plastik ya Pak ya. Oke, apakah masyarakat sekitar Pak di sekitar TPA itu sudah mulai terdampak kesehatannya dari sampah tersebut? Oke, kalau terdampak kesehatannya itu belum ada data. Yang pasti bahwa masyarakat yang sakit sekitar situ adalah dampak dari sampah. Tapi sehari-hari secara eh, etis pemandangannya itu sudah tidak bagus. Yang kedua, pada kondisi-kondisi tertentu masyarakat sekitar akan merasakan bau sampah yang agak menyengat. Di Betul kantor sekali. saya yang kira-kira jaraknya mungkin 2-3 kilo barangkali itu biasa terasa baunya kalau habis turun hujan. Karena dengan turunnya hujan ini akan membentuk gas di dalamnya. Ini pula lah yang menyebabkan beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran di sana karena gas-gas ini akan terbakar
yang seperti disampaikan tadi bisa mencapai 50 meter tingginya di beberapa titik. Iya Pak, padahal manusia saja tingginya mungkin paling tinggi Ya, 2 meter. kalau Jauh, tingginya Salsa sendiri 2 meter atau 1 meter kok? 150, Oh, satu 1 meter meter kotong. setengah Pak. 1,5 meter. Ya, Iya, baunya juga memang sudah keluar sekali Pak dari Antang. Katanya sudah iya, sampai di beberapa wilayah di Kota Makassar. Bukan cuma Antang saja yang tercium bau dari sampah itu. betul. Jadi secara estetik itu sudah sangat mengganggu. Jadi kalau berbicara persoalan bau tergantung arah angin. Berhembus kemana ke anginnya, maka baunya akan ke sana juga. Ya. Perlu diingat bahwa TPA Tamangapa Antang ini tuh digunakan sejak tahun 1993. 1993, 10 tahun sebelum saya lahir Pak itu. Iya. Nah itu sekarang yang dilakukan dan semakin hari semakin banyak dampaknya. Dampak yang terakhir yang sering dirasakan oleh masyarakat sekitar, seringnya terjadi antrian truk sampah, ya, dari armada pengangkutan yang ada, apakah misalnya ada yang mogok atau apa, ya, atau barangkali memang dia harus antri untuk itu. Mungkin karena akses jalan rusak dan seterusnya. Inilah yang diupayakan sekarang pemerintah ini, bagaimana supaya bisa memperbaharui armadanya, memperbaiki jalan masuk akses ke TPA tersebut, ya. Dan yang kedua yang paling penting saya kira yang saya sampaikan tadi, resiko kebakaran. Penumpukan yang berlebihan dan cuaca panas yang membuat area ini rentan terbakar dipicu dengan adanya gas yang ditimbulkan dari sampah tersebut. Betul-betul sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi kalau dari sisi promosi kesehatan Pak, apa yang paling dikhawatirkan dari semakin daruratnya sampah ini Pak? Iya, saya kira kalau kita lihat dari sisi promosi kesehatan, ketika kita berbicara tentang promosi kesehatan, maka kita akan berbicara tentang ABG. Kalau di bangku kuliah barangkali ABG itu yang pertama adalah Advokasi, advokasi. Bina Sosial. Bagaimana kita bisa mengadvokasi pemerintah supaya bisa memperbaiki jalannya, aksesnya, bagaimana mencarikan jalan keluar, ya. Dengan data-data itu tersebut tadi. Kemudian kita masuk ke B-nya, bina Bina suasana. Bagaimana kita membina dengan pemerintah, dengan masyarakat, untuk menyadarkan mereka bahwa di situ ada bahaya-bahaya tertentu yang bisa mengancam pada penyakit-penyakit tertentu. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana kita membuat gerakan pemberdayaan. Nah inilah gerakan pemberdayaan ini yang diupayakan oleh oleh pemerintah. Bagaimana masyarakat sekitar supaya mau dan mampu melakukan untuk pencegahan sendiri supaya tidak selalu terpapar dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan, begitu. Tadi kan kita singgung sedikit mengenai penyakit. Kalau boleh tahu Pak, supaya teman-teman di rumah juga tahu apa saja penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari menumpuknya sampah ini Pak. Oke. Yang pertama tentu kalau kita berbicara tentang penyakit, kita akan berbicara penyakit yang berbasis lingkungan. Penyakit apa saja kira-kira yang bisa di situ? Tentu yang paling pertama adalah kemungkinan besarnya adalah diare. Kenapa diare? Karena kita tahu sama-sama sekarang ini dengan era modern seperti ini, bayi itu ya, bayi sampai anak-anak itu sudah menggunakan popok ya. Popok, iya Iya. popok. Nah di situ kalau dia buang, dia kan buang dengan kotorannya. Orang tua juga yang lansia ini, yang kesulitan ke toilet, ke kamar mandi juga sudah menggunakan itu. Dan tentu cara pembuangannya itu yang akan menyebabkan diare. Belum lagi penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh vektor seperti lalat, kemudian binatang-binatang yang lain yang bisa mengkontaminasi makanan yang pada akhirnya akan menjadi sumber penyakit yang kita katakan penyakit berbasis lingkungan. Jadi lebih spesifiknya sampah ini bisa menyebabkan beberapa penyakit terkhusus penyakit menular ya Pak? Iya, penyakit berbasis lingkungan. Oh, penyakit Tentu juga karena yang namanya sampah bukan hanya membawa bakteri, membawa virus, tentu juga membawa zat-zat kimia yang bisa berdampak pada penyakit-penyakit tidak menular. Ya. Nah itu tentu memerlukan penelitian lebih lanjut. Kira-kira penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan. Nah saya kira ini tugasnya perguruan tinggi. Iya Pak. Apa yang harus diteliti di sana, apa-apa saja zat-zat kimia
yang bisa membahayakan masyarakat yang pada gilirannya akan menimbulkan penyakit-penyakit tidak menular. Tentu yang paling sering kita dengar yang tidak jelas penyebabnya seperti penyakit kanker dan lain sebagainya. Ya. Oke, betul sekali. Nah, tadi juga Bapak sudah menyinggung mengenai strategi apa yang harus dilakukan, itu ada strategi ABG. Jadi peran promosi kesehatan untuk menanggulangi sampah ini sangat-sangat besar ya Pak. Ya. Besar sekali. Ini pesan untuk teman-teman promosi kesehatan bagaimana untuk meningkatkan lagi skillnya agar bisa menanggulangi Iya. sampah tersebut. Satu lagi Salsa, Iya, tentu itu Pak. hal ini tentu dibutuhkan kolaborasi dan inovasi. Ya. Pemerintah sudah mengupayakan yang namanya waste to energy ya, sebagai suatu solusi jangka panjang. Nah, diharapkan nanti dengan adanya solusi ini, dengan ada juga proyek waste to energy ini, bisa paling tidak nantinya kita bisa mengelola sampah per hari ke depannya sekitar 1.300. Tapi kalau melihat perkembangannya peningkatan jumlah penumpukan sampah, saya khawatir ketika ini sudah berjalan kita sudah melampaui lagi 1.300 ton sampah per hari. Ya, Betul-betul. seperti itu. Nah, karena tadi Ya. Oke, lanjut Pak. Nah, kalau mengenai edukasi Pak, kayaknya kita setiap hari itu sudah di mana-mana pasti selalu ada edukasi sampah, baik posternya maupun edukasi langsung dari petugas-petugas promosi kesehatan. Namun masih saja ada oknum-oknum atau masyarakat yang tidak mendengarkan edukasi Iya. tersebut, acuh tak acuh. Menurut Bapak sendiri, kenapa sih masyarakat ini kayak acuh tak acuh Iya. terhadap edukasi mengenai sampah? Iya. Sebagai promosi kesehatan tentu kita akan berangkat ya yang namanya dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi mau, mau menjadi mampu. Nah, di sektor mampu inilah masyarakat yang belum berjalan dengan baik. Dia tahu bahwa membuang sampah sembarang tempat itu tidak bagus. Ya. Dan bahkan dia tidak mau kalau sampah dibuang dekat rumahnya. Tapi faktanya kalau dilihat di lapangan, barangkali pernah melihat di situ anjing, maaf, yang buang sampah di sini masih tetap ada yang buang sampah. Iya, Bahkan betul. ada yang tulis tidak selamat dunia akhirat yang buang sampah di sini. Tapi masih tetap ada Masih yang tetap buang. di dekat rumah saya tidak selamat 7 turunan. Tapi masih ada yang buang. Masih saja ada yang berusaha, bahasa Inggrisnya itu cokok-cokok, buang sampah. Bahasa Inggris. Ya. Nah, saya kira salah satu juga yang diupayakan oleh pemerintah yang saya baca di media, yaitu ke depan nanti diupayakan ada proyek pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ini agak modern ini. Namanya PLTS. Ya, ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Mudah-mudahan saja tidak ada efisiensi, dan kalaupun ada efisiensi dalam negeri dan tetap kita mendapat bantuan. Saat ini proyek tersebut sudah memasuki tahap kerja sama resmi dengan antar pemerintah Kota Makassar dan konsorsium dari Tiongkok, dari Cina ya. Jadi ini sementara diupayakan kerjasama antara Kota Makassar dengan ZUS Shanghai Environment Co Limited. Shanghai Environment. Oh, Iya, dia dari dari Cina. Iya. Jadi ini diharapkan ini ke depan ini sehingga sampah-sampah itu bisa diantisipasi dengan baik. Sebenarnya kalau untuk mengantisipasi sampah itu banyak alternatif. Hanya saja kalau tidak dilakukan dengan baik, maka itu bisa mengotori lagi kembali lingkungan, terjadi polusi. Bisa saja pemerintah sebenarnya membelikan setiap kelurahan barangkali ada tempat pembakaran sampahnya, tapi itu bagaimana dengan polusinya? Seperti itu. Ya. Iya, karena kalau dibakar juga menyebabkan lagi polusi. Iya. Yang paling aman memang ditimbun di Pak. Nah, itu yang memerlukan lagi kesadaran dari masyarakat bagaimana sampah-sampah organik ini bisa dikumpulkan sehingga bisa diolah kembali menjadi pupuk. Nah, sampah betul non organik ini bagaimana bisa diolah kembali, misalnya plastik menjadi ada saya pernah dengar 3R. 3R, reuse, Apa? recycle, Reduce, mulai dari apa? recycle, redas. Apakah itu? Saya Iya, lupa juga Pak. jadi itu ya ada 3R. Nah itu kita harapkan adanya reduce, adanya reuse, dan recycle. Itu jalan yang paling bagus yang kita upayakan sehingga lingkungan tetap selamat, masyarakat tetap sehat,
Dan kembali lagi tadi kalau kita berbicara berbahasa Promkes, bagaimana dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi mau, mau Menjadi menjadi mampu. mampu. Oke, bagus sekali. Jadi perlu diingat bahwa untuk mengantisipasi sampah ini tidak hanya memerlukan peran dari pemerintah, namun masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar untuk menanggulangi sampah ini. Oke, Pak, kalau masyarakat mau bantu atau masyarakat kan bisa bantu, masyarakat bisa mulai dari hal kecil apa untuk menanggulangi masalah sampah ini, Pak? Ya, tentu yang harus kita mulai dari edukasi rumah tangga. Rumah tangga harus mempunyai kemampuan memisahkan sampah organik dan Dan anorganik. non-organik. Dan tentu juga bisa memisahkan yang mana sampah yang beresiko. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa bayi atau anak-anak sekarang ini menggunakan popok biasa kotorannya tertinggal di situ. Kemudian mungkin orang tua kita yang tidak mempunyai kemampuan untuk ke toilet atau apa akhirnya digunakan apa popok ya nama Popok, popok. diapers, Pak, Ya diapers. diapers. Diapers itu merek barangkali ya atau Eh, apa? Diapers biasa sebutannya untuk popok, Pak. Oh ya, oke. Ya. Jadi ini yang harus diedukasi mulai dari rumah tangga. Jadi tentu kita harus mulai dari diri sendiri, dari rumah tangga, baru ke masyarakat. Sehingga kita tidak perlu lagi menyaksikan salah satu nama gunung yang ada di Kota Makassar namanya Gunung Sampah, Sampah gunung yang ada sampah. di Tamangapa. Dan dia tidak mengeluarkan belerang, bau belerang seperti Gunung Merapi, tapi mengeluarkan bau yang tidak estetik, yang bisa tentu mempengaruhi apa pandangan masyarakat yang dari luar Kota Makassar. Ya. Oke. Eh, Selain sampah organik dan anorganik juga kan ada sampah B3, Pak. Ya, Sampah bahan bakar berbahaya, bahan apakah lagi itu, Pak? Sampah B3? B3 itu kan bahan berbahaya dan beracun. Ya, bahan berbahaya Nah, dan beracun. Nah, kalau untuk sampah bahan berbahaya dan beracun ini, Pak, pengelolaannya itu lebih baiknya apakah langsung dibuang atau seperti apa, Pak? oke. Sesungguhnya ini dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan IT, kemudian perkembangan teknologi sekarang ini, kita belum rasakan dampaknya mobil listrik yang menggunakan aki. Tapi kita sudah mulai dari peralatan di sekitar kita, mulai dari handphone, baterai handphone, kemudian peralatan-peralatan elektronik, kabelnya, apanya, segala macam. Tentu itu adalah bahan berbahaya. Ya. Kemudian tentu ada juga bahan-bahan yang bisa beracun. Itu juga harus dikelola dengan baik dan tentu kita harus menyadarkan masyarakat untuk memahami yang mana sebenarnya sampah B3. Dan ini tanggung jawab pemerintah. Negara harus hadir di situ untuk menanggulangi hal tersebut. Karena itu bisa membahayakan masyarakat. Dan yang paling pertama terpapar itu adalah petugas atau petugas sampah itu, Petugas kebersihannya ya, Pak, yang petugas kebersihan pengangkutnya. pengangkut sampah betul. Saya melihat di antara 10 atau barangkali bisa 20 atau 30 petugas sampah itu untung kalau ada satu yang menggunakan Kaos tangan. APD, Kaos tangan sih alat ya kaos terutamanya, Pak. tangan, alat pelindung diri dan menggunakan masker. Masker. Padahal itu kan terpapar tiap hari mengambil sampah. Lalu bagaimana dampak kesehatannya ke depan? Itu juga harus menjadi perhatian pada pemerintah. Jangan hanya proyek-proyek itu tertulis di situ. APD. Proyek ini wajib menggunakan APD, tapi mereka juga harus dilindungi. Ya, itu yang paling penting itu harus mulai dari situ. Kemudian kepada masyarakat bagaimana bisa membedakan sampah organik, non organik, dan termasuk tadi B3 bahan berbahaya dan beracun. Beracun. Ya, oke. Itu saya kira yang paling penting. Oke, oke. Oh ya, ada satu barangkali Apa itu, Pak? apa yang dibuat oleh pemerintah saya kira sangat menarik, yaitu adanya namanya bank sampah. Tapi bank sampah ini kan juga terbatas. Bank sampah ini hanya mengolah sampah yang mempunyai nilai ekonomi. Ya, Sampah seperti apa itu, seperti Pak? kertas, plastik. Sekarang ini mulai berkembang lagi dengan adanya minyak jelantah, karena katanya minyak jelantah ini bisa diolah menjadi sabun. Ya, jadi ini sudah dengan adanya bank sampah, saya kira ini suatu inovasi, tapi itu kan tidak cukup karena masih banyak sampah-sampah lain yang harus diantisipasi untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya.
Oke, Ya, mungkin kalau program bank sampah ini banyak dari teman-teman yang baru tahu, saya juga baru tahu selama di BBPK ternyata ada yang namanya bank sampah. ya. Di mana sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomi yang masih bisa didaur ulang itu dipisahkan dengan sampah-sampah yang lain. Tapi BBPK sudah terapkan bank sampah ini dari kapan, Pak? Bank sampah ini setahu saya mulai diterapkan sejak tahun eh, pada saat COVID kalau tidak salah. Oh, berarti sudah Ya, lumayan lama dari ya, Pak, 2020. 2020. Ya. Yang belum diterapkan dengan baik di BPK ini, bagaimana daun-daun pohon itu bisa diolah menjadi pupuk dengan baik. Tapi saya dengar ada salah satu Widya Iswara, sama dengan saya Widya Iswara, yaitu Pak Hasan mencoba mengolah dedaunan ini supaya bisa menjadi pupuk. Ya, Menarik ya. ada mungkin bisa dilihat ada lubangnya di atas, cuma saya belum tahu apakah sudah pernah menghasilkan pupuk karena itu kan butuh waktu tahunan untuk mengambilnya kemudian digunakan untuk pupuk. Karena kalau dilihat sekitar BPK Makassar ini begitu banyak pohon dan begitu rindang dan tentu itu akan tiap hari menghasilkan daun yang bisa digunakan kembali. Iya, Pak. Kembali pada 3R ya, seperti itu. Bukan hanya daun-daunnya, Pak, tapi banyak juga buah-buahannya. Iya. Buah-buahan saya kira itu musiman ya dan itu juga memang suatu nilai tambah buat BPK Makassar sehingga asri sehingga teman-teman yang datang pelatihan terutama nakes, tenaga kesehatan dan tenaga medis yang pelatihan di sini bisa lebih betah ya. Iya, karena bisa makan buah banyak. Bukan buah banyak dan di belakang itu ada namanya apa? Di lantai 3 itu Ada, kita bisa lihat pemandangan iya, sekeliling ya. bisa juga lihat gunung sampahnya Antang. Nah, jangan melirik ke sana ke gunung sampahnya, tapi lihatlah yang indah-indah yang ada di Di- BPK Makassar. Seperti itu. Iya, saya juga sudah pernah jalan-jalan di rooftop itu betul-betul kita bisa melihat Makassar yang cantik, yang tertata dengan atap-atap rumahnya. Oke, Pak, kita mungkin sudah masuk di segmen penutup Ya, karena podcast kali ini kita dibatasi oleh waktu. Mungkin ada satu pesan, Pak, yang ingin disampaikan kepada masyarakat sekitar Antang ataupun masyarakat di seluruh Makassar untuk menanggulangi sampah ini. oke. Saya kira kita tetap pada kolaborasi antara pemerintah dan komunitas masyarakat dengan rumah tangga dengan ikut program TPS 3R. Reduce, Reuse, dan Recycle. Recycle. Dan tentu kita harapkan masyarakat mampu memilah sampah organik, anorganik, dan sampah B3. B3. Itu yang paling penting. Oke, Ya, itu salah satu pesan yang sangat menarik dan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih banyak, Pak, terima kasih. atas waktunya sore Ya, ini. Kita sudah ambil waktunya Bapak yang lagi sibuk-sibuknya bekerja untuk menyampaikan kepada kita mengenai sampah. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian sharingnya pada hari ini mengenai sampah atau gunung sampah yang ada di Antang. Ternyata sampah ini bukan hanya soal bau dan kotornya, tetapi juga tentang resiko penyakit, soal masa depan generasi bangsa kita nantinya, dan juga tentang kebiasaan kita sendiri. Untuk teman-teman yang dengerin, yuk mulai dari hal-hal kecil untuk menanggulangi sampah ini. Mungkin cukup sekian, saya Salsadila selaku host pada podcast pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kalau ada waktu kita berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.